pakai dikurangi barang dalam proses akhir. Nah, tapi karena di sini cuma biaya produksi, di sini barang dalam proses akhirnya nggak dimasukkan dulu. Oke, karena ini cuman biaya produksi. Nanti kalau hitung harga pokok produksi baru dikurangi barang dalam proses akhir, itu bedanya. Jadi B sama C, lihat tuh, kalau B tadi cuma sampai 3.500.000 aja berhenti, itu ketemu biaya produksinya. Nah, kalau C itu harga pokok produksi, itu pakai dikurangi barang dalam proses akhir, ketemunya segitu. Jadi itu bedanya ya, harga pokok produksi sama biaya produksi. Ini ada mau ditanyakan. Terus kalau yang D itu menghitung harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan kan persediaan produk jadi awal. Dilihat itu sekian ditambah harga pokok produk jadi yang dari hasilnya C tadi dikurangi jumlah persediaan produk jadi akhir. Segitu ketemunya 3.200.000 aja. Jadi itu alurnya ya, alur menghitung sampai ketemu harga pokok penjualan. Terus setelah itu kita hitung laporan laba rugi. Laporan laba ruginya tadi penjualannya berapa? Ya, itu bedanya Mbak. Kalau biaya produksi itu nggak dikurangi barang dalam proses akhir, tapi kalau harga pokok produksi dikurangi barang dalam proses akhir, itu bedanya. Terus kalau yang E menghitung laba, itu penjualannya berapa dikurangin sama harga pokok penjualan, dikurangin lagi biaya-biayanya berapa, sama ada kalau ada laba lain, ada pendapatan lain ditambahin lagi, terus ketemu laba bersih atau rugi bersihnya berapa, tergantung. Oke, jadi itu contoh alur menghitungnya ya, dari awal pemakaian bahan bakunya gimana, biaya produksinya, harga pokok produksi, harga pokok penjualan, baru laporan laba rugi. Di sini ada mau ditanyakan. Ada yang mau bertanya langsung ya. Sekarang kita masuk ke neraca. Persediaan barang dalam perusahaan manufaktur dibagi menjadi 3. Persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, sama persediaan barang jadi. Nah, ini tadi kalau bahan baku ya awal bahan ini sebelum digunakan. Jadi persediaan barangnya ada 3. Kalau kemarin di perusahaan dagang kan cuma 1, persediaan barang dagang aja. Tapi kalau di perusahaan manufaktur persediaan barang barangnya ada 3. Pertama bahan baku, itu kedua barang dalam proses. Jadi barang dalam proses ini barang setengah jadi yang belum sepenuhnya jadi, masih perlu proses selanjutnya. Terus yang terakhir baru barang jadi, itu bedanya. Oke. Nah, itu misalnya contohnya di halaman 10-14, kalau misalnya di percetakan bahan bakunya itu kertas, tinta, lem. Terus barang dalam prosesnya buku yang belum dijilid. Barang jadi buku yang sudah siap. Nah, itu contohnya. Jadi bedanya bahan baku, barang dalam proses, sama barang jadi. Itu kalau di perusahaan manufaktur. Oke, nah ini mau ditanyakan belum masuk ke sistem akuntansi biaya pesanan. Nah, dia mau ditanyakan. Ada. Oke. Kalau nggak ada, masuk ke kegiatan belajar 2. Itu
sistem akuntansi biaya pesanan. Jadi ini ceritanya kenapa kok judulnya biaya pesanan? Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa kok judulnya biaya pesanan? Halo? Mana? Nggak ada yang bisa jawab. Apanya Mbak yang berdasarkan pesanan? Jadi benar ya. Jadi ini kita mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan itu berdasarkan barang yang dipesan sama pelanggan. Jadi kalau nggak ada yang pesan ya kita nggak mencatat. Jadi ini kan kayak contohnya, misalnya kalau yang sederhana aja, misalnya penjahit, ketika ada pesanan baru dia melakukan menjahit kan, baru menjahit. Tapi kalau enggak ya enggak. Ini sama perusahaan manufaktur ini, kita bikin barangnya ketika ada yang pesan barang kita. Ini akuntansi biaya, yaitu akuntansi yang digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan proses produksi dengan cara yang tepat. Nah, dibedakan menjadi dua, yaitu biaya pesanan sama biaya proses. Kalau pesanan tadi ya berdasarkan pesanan yang diminta dari pelanggan. Kalau proses itu yang tadi saya cerita, misalnya ada departemen A, departemen B, departemen C, itu baru biaya proses. Terus, nah, sistem akuntansi biaya pesanan. Sistem akuntansi yang digunakan dalam perusahaan manufaktur yang melakukan kegiatan produksi atas dasar pesanan, kayak yang saya jelaskan tadi. Sudah. Nah, ini akun-akun yang diperlukan, persediaan bahan. Jadi ingat, kalau bicara tentang perusahaan manufaktur, jangan lupa ada 3 komponen biaya tadi. Persediaan bahan baku, upah atau gaji, ini berhubungan sama biaya tenaga kerja langsung kan, karena kita membayar mereka berupa upah atau gaji. Terus sama biaya overhead, ada persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, sama akun-akun pesanan. Ini akun-akun yang diperlukan untuk mencatat di biaya pesanan. Nah, nih, pencatatan menggunakan metode perpetual. Masih ingat nggak perpetual sama periodik? Ayo, ingat nggak? Perpetual ini memerlukan zona penyesuaian nggak?